Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Langkah Kisah, mari kita buka cerita ini dengan bersholawat kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya agar tidak tertinggal kisah penuh hikmah dari kami. Pernahkah kalian membayangkan bahwa selembar ijazah bisa mengubah reputasi, karir, bahkan arah kepercayaan publik? Lalu bagaimana jika ternyata ijazah itu tidak pernah ada secara sah? Dan seseorang berani membongkar itu demi kebenaran? Semuanya bermula dari sebuah video berdurasi 2 menit 30 detik yang viral di berbagai platform media sosial. Di dalam video itu, seorang perempuan berjilbab, bersuara tegas dan bernama Dr. Tifa, berdiri di depan gerbang kampus tua di Yogyakarta. Wajahnya terlihat serius, dan kata-katanya begitu meyakinkan. Assalamualaikum. Nama saya Dr. Tifa. Saya ingin membuktikan bahwa ijazah yang dipakai oleh Mulyono, mantan pejabat publik itu, adalah palsu. Hari ini saya akan masuk ke dalam kampus ini, mencari dokumen-dokumen akademik, dan menunjukkan kepada kalian semuanya bahwa ada yang tidak beres. Pernyataan berani itu langsung menggegerkan jagat maya. Siapa sebenarnya Dr. Tifa? Dan kenapa ia sangat yakin bahwa Mulyono telah memakai ijazah palsu? Netizen pun terpecah. Ada yang mendukung, menyebut Dr. Tifa sebagai pejuang kejujuran. Tapi tidak sedikit yang mengejek, menyebutnya pencari sensasi. Namun Tifa tidak menggubris semua komentar itu. Ia tetap melangkah masuk ke kampus, membawa map lusuh berisi beberapa temuan awal. Langkahnya cepat, matanya tajam, seperti seseorang yang tahu persis apa yang ia cari. Ia tidak datang dengan tangan kosong. Ia sudah melakukan riset selama berbulan-bulan. Mulai dari mengumpulkan salinan ijazah Mulyono yang beredar, mencari tahun kelulusan, mencocokkan format dokumen, hingga membandingkan gaya bahasa pada skripsi mahasiswa seangkatan. Hari itu, Dr. Tifa menuju ke bagian arsip fakultas. Ia meminta akses ke skripsi mahasiswa atas nama Mulyono. Petugas arsip sempat ragu, namun karena Tifa menyebutkan tujuannya sebagai peneliti independen dan menunjukkan surat pengantar dari lembaga advokasi pendidikan, akhirnya ia diperbolehkan membuka katalog manual. Ruang arsip itu pengap dan penuh debu. Tapi disitulah Tifa seperti menemukan panggilan hidupnya. Ia menyusuri rak demi rak, membuka map usang satu persatu. Hampir 2 jam berlalu tanpa hasil. Hingga akhirnya, di tumpukan rak paling bawah, ia menemukan sesuatu. Sebuah skripsi dengan nama, Mulyono, tercetak di sampul depannya. Judulnya aneh dan tidak sesuai dengan program studi yang tercantum. Ia membukanya perlahan. Dan detik itu juga, wajahnya berubah. Ia menatap halaman demi halaman dengan alis berkerut. Tidak ada tanda tangan dosen pembimbing. Halaman pengesahan kosong. Bahkan, ada 2 bab yang isinya hasil copy-paste dari makalah umum yang saya tahu pernah dipublikasikan jauh sebelumnya. Bisik Tifa dalam hati. Ia langsung menutup berkas itu dan menatap ke arah kamera ponselnya yang masih menyala. Ia memulai rekaman video berikutnya. Saya sudah temukan apa yang saya cari. Skripsi ini tidak sah. Dan tidak seharusnya melahirkan selembar ijazah yang dipakai untuk menduduki jabatan publik. Saya akan lanjut ke tahap berikutnya. Saya akan temui dosen yang konon menjadi pembimbing Mulyono. Lihat apa yang akan terjadi. Tifa lalu melangkah keluar dari ruang arsip, membawa berkas itu seperti membawa kebenaran yang tersembunyi bertahun-tahun lamanya. Siang itu, angin berembus pelan menyapu pelataran kampus. Dr. Tifa duduk di bangku panjang dekat gedung Pascasarjana. Di tangannya, masih tergenggam skripsi yang baru saja ia temukan. Matanya menatap kosong ke depan, seolah pikirannya menembus waktu, kembali ke tahun-tahun ketika Mulyono disebut-sebut menyusun skripsi di kampus ini. Kalau ini benar skripsinya, gumam Tifa lirih, maka ini bukan hanya persoalan akademik. Ini pemalsuan terang-terangan. Beberapa mahasiswa yang melintas sempat melirik ke arah Tifa, sebagian mengenalnya dari video viral. Tapi ia tidak peduli. Fokusnya hanya satu, menemukan siapa dosen pembimbing dari skripsi ini.
Berdasarkan data fakultas, skripsi tersebut dibimbing oleh seorang dosen senior bernama Profesor Sukarman, yang kini sudah tidak aktif mengajar dan lebih banyak menghabiskan waktu di rumahnya di kawasan Condong Catur, Yogyakarta. Tanpa membuang waktu, Tifa langsung menuju alamat rumah dosen tersebut. Rumahnya sederhana, bercat putih dengan pagar besi coklat. Di depan rumah, ada sepeda tua terparkir, dan tanaman rambat yang hampir menutupi separuh jendela. Tifa mengetuk pintu pelan. Tak lama kemudian, seorang pria tua berkacamata muncul. "Assalamualaikum, apakah ini rumah Bapak Profesor Sukarman?" tanya Tifa sopan. "Waalaikumsalam. Iya, saya sendiri. Ada apa ya, Bu?" "Perkenalkan saya Tifa. Saya sedang meneliti keaslian dokumen akademik dari seorang mantan mahasiswa Bapak. Namanya Mulyono. Saya ingin bertanya, apakah Bapak masih ingat pernah membimbing skripsi atas nama itu?" Mendengar nama Mulyono, ekspresi Profesor Sukarman langsung berubah. Tangannya sedikit gemetar saat membuka pagar. Ia mengajak Tifa masuk ke ruang tamu, namun raut wajahnya tidak tenang. Ia tampak canggung, bahkan sesekali menelan ludah sebelum bicara. "Mulyono, ya, itu lama sekali, saya tidak terlalu ingat. Banyak mahasiswa yang saya bimbing waktu itu," ujarnya sambil menyeka keringat dari pelipisnya. Tifa membuka map dan mengeluarkan skripsi itu. "Ini salinan skripsi yang saya temukan di arsip fakultas. Tidak ada tanda tangan Bapak di halaman pengesahan. Tidak ada catatan revisi. Dan bahkan, beberapa bagiannya mengandung plagiarisme berat." Profesor Sukarman terdiam. Ia menatap halaman skripsi itu, lalu menunduk. Suaranya mulai berat. Kadang ada mahasiswa yang menyelesaikan dengan sistem percepatan. Saya hanya menyetujui tanpa terlalu teliti. Saya pikir, ya sudah, selesai. "Pak," potong Tifa tegas. "Dengan segala hormat, ini bukan hanya tentang kelalaian. Ini tentang legalitas. Ini menyangkut ijazah yang digunakan untuk menduduki jabatan publik. Jika Bapak menandatangani ini tanpa pembimbingan yang jelas, maka Bapak telah menjadi bagian dari pelanggaran serius." Profesor Sukarman mencoba berdalih, namun suaranya melemah. "Saya sudah tua, Bu. Saya tidak ingin terlibat lagi dalam urusan ini." Dokter Tifa pun berdiri. "Maaf, Pak. Tapi ini harus dibawa ke jalur hukum. Saya akan serahkan ini ke Bareskrim Polri. Jika Bapak merasa tidak bersalah, maka jelaskan semuanya di sana. Tapi jika memang ada yang ditutup-tutupi, lebih baik Bapak jujur sejak sekarang." Ia meninggalkan rumah itu dengan hati berat. Tapi langkahnya mantap. Bukti di tangannya terlalu penting untuk dibiarkan tenggelam. Jakarta menyambut Dr. Tifa dengan udara yang panas dan penuh debu. Dari bandara, ia langsung meluncur ke kantor Bareskrim Polri dengan membawa satu koper kecil. Isinya bukan pakaian, melainkan bukti. Skripsi asli, salinan ijazah, perbandingan dokumen, serta hasil analisis bahasa akademik dari pakar linguistik. Saat memasuki lobi Bareskrim, ia menunduk sebentar. "Ya Allah, beri kekuatan," gumamnya. Tiba di ruang pengaduan tindak pidana umum, Tifa menjelaskan maksud kedatangannya. Petugas di balik meja sempat tertegun saat membaca nama yang dilaporkan. Mulyono, mantan pejabat yang dikenal luas dan dihormati banyak kalangan. "Bu, ini laporan serius. Apakah ada bukti kuat yang bisa mendukung dugaan ini?" tanya petugas. Tifa mengangguk, lalu membuka satu persatu dokumen yang ia bawa. Setiap lembar punya tanda pembanding. Ada keterangan tahun, cap kampus, tanda tangan dosen, hingga hasil digital forensik sederhana yang ia lakukan dengan bantuan tim ahli independen. Petugas itu memanggil atasannya. Tak lama kemudian, seorang perwira menengah datang. Melihat keseriusan dan struktur laporan Tifa, mereka memutuskan untuk menindaklanjuti. Terlebih lagi, kasus ini sudah menjadi perhatian publik sejak video Tifa viral. Hari itu juga, Tifa diminta membuat laporan resmi dan menyerahkan semua dokumen sebagai barang bukti.
Ia juga menyerahkan nama dosen pembimbing yang sempat ia wawancarai di Yogyakarta. Dalam waktu 2 hari, Bareskrim mengirimkan surat pemanggilan kepada Profesor Sukarman untuk dimintai klarifikasi. Dosen tua itu sempat menghindar, tapi akhirnya datang setelah dikunjungi langsung oleh tim penyidik. Pemeriksaan pertama berlangsung selama hampir 5 jam. Di dalam ruang interogasi, Profesor Sukarman terlihat gelisah. Terkadang menjawab dengan ragu, kadang terdiam lama sebelum menjawab. Ketika ditanya apakah ia benar-benar membimbing skripsi Mulyono, ia hanya menjawab pelan, "Mungkin iya, tapi saya lupa rinciannya." Penyidik mulai curiga. Terlebih setelah diperlihatkan halaman pengesahan skripsi yang kosong dan tidak ditandatangani. Ditambah dengan fakta bahwa skripsi itu tidak pernah dicatat di katalog digital perpustakaan kampus. Padahal sejak tahun itu semua karya ilmiah mahasiswa sudah harus didaftarkan. Tak hanya itu, tim forensik dari kepolisian pun mulai bergerak. Mereka mengambil salinan ijazah milik Mulyono yang beredar di internet dan mencocokkannya dengan format resmi ijazah keluaran kampus tahun tersebut. Mereka juga melakukan uji tinta dan kertas untuk memastikan apakah dokumen itu sesuai dengan waktu pencetakannya. Dr. Tifa mengikuti setiap proses dengan sabar. Ia tidak ingin gegabah. Yang ia inginkan hanya satu, kebenaran. Di luar kantor Bareskrim, para wartawan mulai mengendus adanya penyelidikan terhadap salah satu tokoh penting. Namun belum ada yang tahu siapa, sebab nama Mulyono belum disebut secara resmi dalam berita. Sementara itu, Tifa hanya bisa berdoa dalam hati. Jika ini benar, maka biarkan semuanya terbuka. Tapi jika salah, aku siap menerima risikonya. Malam itu, ruang laboratorium forensik di Bareskrim masih terang. Di atas meja kaca bening, terbentang 2 dokumen penting. 1. Salinan ijazah atas nama Mulyono. Satunya lagi, lembar skripsi yang ditemukan Dr. Tifa dari ruang arsip kampus. Petugas forensik memulai uji mikroskop tinta, sebuah metode yang dapat mengetahui usia tinta berdasarkan tingkat oksidasi dan penyebaran serat kertas. Ini aneh, gumam seorang analis. Tinta tanda tangan terlihat lebih muda dibanding usia dokumen. Harusnya, kalau ijazah ini diterbitkan tahun 2002, tinta tanda tangan sudah mulai pudar dan meresap ke serat bawah. Tapi ini, masih seperti baru ditandatangani 2 tahun lalu. Tim lalu melanjutkan ke pemeriksaan cap kampus. Mereka mencocokkan pola stempel dengan arsip resmi dari kampus tersebut. Hasilnya membuat semua terdiam. Capnya, hasil scan. Polanya identik 100%. Bahkan, ada noise digital di bagian tepi, seperti bekas cetakan printer rumah. Padahal cap asli harus ada bekas timbul tekanan. Sementara itu, penyidik memanggil 2 saksi tambahan dari pihak kampus. Salah satunya adalah mantan pegawai tata usaha yang pernah bertugas di bagian akademik saat Mulyono diklaim lulus. "Saya tidak pernah lihat Mulyono ikut yudisium," ucap saksi tersebut. "Bahkan namanya tidak ada di daftar pelulusan semester itu. Tapi entah kenapa, beberapa bulan kemudian saya dengar dia sudah dilantik jadi pejabat, katanya lulusan kampus ini." Penyidik mulai menyusun simpulan awal. Semua bukti mengarah pada satu hal. Ada indikasi pemalsuan dokumen akademik dengan tujuan mendapatkan keuntungan politik. Di sisi lain, Dr. Tifa terus mendampingi proses penyelidikan. Ia tidak tampil di media. Ia memilih diam. Tapi diamnya bukan tanpa makna. Suatu sore, saat ia duduk di musola kecil di dalam kompleks Bareskrim, seorang penyidik muda menghampirinya. "Bu Tifa," katanya pelan, "kalau ini terbukti palsu, Ibu tahu risikonya kan? Nama besar akan runtuh. Jaringan orang kuat mungkin akan bereaksi." Dr. Tifa hanya tersenyum tipis. "Saya tidak menyerang orangnya. Saya hanya membongkar kebohongannya. Selebihnya, biarlah Allah yang jaga." Beberapa hari kemudian, hasil investigasi sementara sudah cukup kuat untuk menaikkan kasus ini ke tahap penyidikan lanjutan. Surat resmi untuk melakukan uji lanjut pun ditandatangani. Termasuk, permintaan klarifikasi kepada Mulyono secara langsung.
Nama yang selama ini diagungkan akhirnya akan dihadapkan pada fakta-fakta tak terbantahkan. Kabar angin mulai berembus kemana-mana. Di kalangan wartawan investigasi, tersiar desas-desus bahwa mantan pejabat tinggi bernama Mulyono akan dipanggil ke Bareskrim Polri. Bukan sebagai saksi biasa, melainkan sebagai pihak yang ijazahnya tengah diperiksa keasliannya. Beberapa media mulai menurunkan berita dengan judul samar, seperti ex-pejabat nasional diperiksa terkait dugaan administrasi pendidikan. Tapi publik sudah menduga. Semua mengarah ke satu nama. Hari itu, suasana di Bareskrim lebih sibuk dari biasanya. Wartawan mulai berkumpul di halaman depan, sementara petugas keamanan menjaga ketat akses masuk. Sebuah mobil hitam berhenti perlahan. Dari dalamnya, turun seorang pria berjas abu gelap, berkacamata tebal. Dialah Mulyono. Wajahnya tenang, namun tegang. Ia melangkah masuk tanpa bicara, hanya melempar senyum singkat ke arah kamera. Di tangan kirinya, terlihat map kulit berisi dokumen. Diduga, ia membawa salinan asli ijazah yang akan ia pertahankan sebagai sah. Di ruang pemeriksaan, Mulyono duduk berhadapan dengan tim penyidik. Di hadapannya sudah terbuka dua salinan dokumen. Satu miliknya, satu lagi dari hasil temuan Dr. Tifa. Penyidik memulai dengan pertanyaan mendasar. Apakah Bapak benar lulusan Universitas Negeri di Yogyakarta, tahun 2002? Benar, jawab Mulyono. Saya menyelesaikan skripsi saya di bawah bimbingan Profesor Sukarman. Apakah Bapak masih ingat proses bimbingannya? Ya, kalau tidak salah saya hanya 2 kali konsultasi, lalu langsung disetujui. Karena waktu itu saya sudah bekerja, jadi dibolehkan percepatan. Penyidik saling pandang. 2 kali konsultasi? Tanpa seminar proposal? Tanpa revisi? Satu demi satu pertanyaan diarahkan. Mulyono mulai terdorong ke sudut argumen yang rapuh. Apalagi saat penyidik mengeluarkan hasil uji forensik dari tinta tanda tangan dan cap stempel. Pak, tinta ini baru berusia sekitar 2-3 tahun. Sementara ijazah Bapak bertanggal 2002. Bagaimana bisa? Mulyono terdiam sejenak. Lalu menjawab, mungkin karena saya menggandakan ulang di tempat fotokopi yang memperbaiki cap dan tandanya. Jadi yang asli tidak ada. Saya lupa menaruhnya, jawabnya pelan. Dr. Tifa menonton semuanya lewat layar monitor di ruang terpisah. Ia tidak bersorak, tidak bersedih. Ia hanya menatap layar itu dengan mata tenang, tapi hati penuh doa. Mulyono semakin terdesak ketika diperlihatkan skripsi yang ia klaim tulis. Di layar ditampilkan halaman demi halaman yang mengandung plagiarisme parah. Salah satu bab bahkan merupakan salinan dari jurnal tahun 1995 yang bisa ditemukan bebas di internet. Waktu terus berjalan. Hari pemeriksaan itu terasa panjang. Tapi semuanya mengarah ke satu simpulan bahwa ada yang tidak wajar dalam perjalanan akademik Mulyono. Dan ketika penyidik mengakhiri pemeriksaan dengan berkata, "Kami akan segera menyampaikan hasil uji ini ke tahap akhir." Mulyono hanya menunduk dalam diam. Hari itu, suasana ruang forensik digital di Bareskrim terasa lebih sunyi dari biasanya. Di depan layar besar, tim ahli dari bagian dokumen dan tulisan tangan bersiap mengumumkan hasil analisis mereka. Laporan mereka tidak hanya berbasis dugaan, tapi didukung oleh data laboratorium, kronologi cetakan, hingga struktur bahasa akademik yang digunakan dalam skripsi. Di bagian pertama laporan, disebutkan bahwa tinta tanda tangan rektor di salinan ijazah milik Mulyono baru berusia sekitar 3 tahun. Itu artinya, ijazah yang harusnya dikeluarkan lebih dari 2 dekade lalu, justru dicetak ulang dengan tinta yang belum mengalami peluruhan alami sebagaimana mestinya. Bagian kedua bahkan lebih mencengangkan. Cap stempel kampus yang terdapat di dokumen, tidak identik dengan cap asli yang digunakan kampus tahun 2002. Analisis bentuk, tekanan, dan pola tinta menunjukkan bahwa cap tersebut adalah hasil scan digital yang dicetak dengan printer umum, bukan cetakan basah dari alat resmi. Lalu bagian ketiga, hasil pemeriksaan skripsi.
Tim bahasa menemukan lebih dari 40% isi skripsi adalah hasil salinan langsung dari berbagai jurnal dan artikel daring yang sudah beredar sebelum Mulyono diklaim lulus. Parahnya, tidak satu pun sumber itu dicantumkan dalam daftar pustaka. Tak hanya itu, struktur skripsi pun tidak sesuai pedoman akademik pada tahun tersebut. Susunan bab kacau, tidak ada metodologi jelas, dan tidak ditemukan bukti bahwa skripsi itu pernah melalui seminar ujian akhir. Dengan temuan-temuan itu, tim forensik menyimpulkan secara tertulis. Dokumen akademik atas nama Mulyono, berdasarkan uji ilmiah dan laboratorium, tidak memenuhi syarat keabsahan akademik. Tanda tangan, cap, serta isi skripsi tidak sah. Maka dapat dikatakan bahwa ijazah tersebut tidak valid secara administratif maupun akademik. Pernyataan ini segera dikirim ke pimpinan Bareskrim. Hari itu juga, rapat terbatas diadakan untuk menentukan langkah hukum berikutnya. Namun, sebelum tindakan apapun diambil, pimpinan Bareskrim memutuskan untuk memanggil ulang Mulyono guna menyampaikan hasil secara langsung dan memberinya kesempatan terakhir untuk menjelaskan. Malam harinya, Dr. Tifa menerima kabar dari penyidik. Ia tidak berbicara banyak. Hanya tersenyum lelah dan menatap langit malam dari jendela hotel tempat ia menginap. Ya Allah, jika ini memang jalan yang kau bukakan, maka jangan biarkan aku goyah di langkah terakhir, bisiknya. Ia tahu, kebenaran sudah di ujung. Tapi jalan keadilan belum tentu mulus. Ada banyak kemungkinan. Dan di antaranya, adalah upaya menutup rapat-rapat aib yang telah terbongkar. Hari itu, suasana ruang penyidikan Bareskrim terasa berbeda. Semua orang tampak menahan napas. Pimpinan penyidik, tim ahli forensik, serta perwakilan dari Kementerian Pendidikan Tinggi duduk di sekeliling meja besar. Di ujung ruangan, duduk seorang pria yang selama ini menjadi pusat perhatian, Mulyono. Map berisi hasil forensik terletak terbuka di atas meja. Penyidik membacakan satu demi satu temuan dengan suara datar namun tegas. Mulyono hanya mendengarkan. Tak ada bantahan. Tak ada argumen. Pak Mulyono, semua bukti menunjukkan bahwa ijazah Bapak tidak sah. Kami tidak menemukan catatan resmi kelulusan atas nama Bapak di tahun 2002. Dokumen skripsi Bapak tidak memenuhi standar akademik, dan tanda tangan serta cap di ijazah adalah hasil pemalsuan. Apakah Bapak ingin menanggapi? Hening. Hanya suara jam dinding terdengar berdetak. Mulyono akhirnya mengangkat wajahnya. Untuk pertama kalinya sejak pemeriksaan dimulai, suaranya terdengar lirih, nyaris patah. Waktu itu, saya tidak sempat menyelesaikan kuliah. Jabatan datang lebih dulu. Lalu, ada yang menawarkan bantuan. Katanya bisa diselesaikan. Saya tidak tahu akan sejauh ini. Apakah Bapak mengakui bahwa ijazah tersebut palsu? Tanya penyidik. Mulyono menunduk. Ya, saya akui. Itu bukan ijazah yang sah. Pernyataan itu seperti bom meledak di tengah ruangan. Dalam satu kalimat pendek, semua spekulasi publik selama ini terbukti. Ijazah yang dipakai Mulyono untuk meniti karir, menduduki jabatan penting, dan meraih kepercayaan masyarakat ternyata palsu. Penyidik menutup berkas. Sidik jari diambil, dokumen disita, dan surat penetapan status hukum segera disiapkan. Sementara itu, berita pengakuan Mulyono langsung menyebar luas di media nasional. Sore harinya, konferensi pers digelar oleh pihak Bareskrim. Di hadapan puluhan wartawan, juru bicara menyampaikan hasil investigasi resmi. Setelah melalui proses pemeriksaan dokumen, uji forensik, serta klarifikasi dari pihak-pihak terkait, kami menyatakan bahwa ijazah atas nama Mulyono dinyatakan tidak sah dan mengandung unsur pemalsuan dokumen akademik. Proses hukum akan dilanjutkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Di sudut ruangan konferensi pers, Dr. Tifa berdiri dengan tenang. Wajahnya tidak menampakkan kemenangan, hanya kelegaan yang dalam. Bukan karena nama besar yang jatuh, tetapi karena kebenaran akhirnya muncul ke permukaan. Malam itu, ia kembali ke Jogja. Di ruang kecil tempat ia biasa menulis,
Ia menyalakan lampu dan membuka buku catatannya. Di halaman terakhir, ia menulis satu kalimat dengan tangan gemetar. Jika negeri ini ingin bersih, maka mulailah dari lembar-lembar yang paling sering dipalsukan. Ijazah.